بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Ihsan, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Sebagai mukaddimah kita tumpangkan saja kepada Ustadz kita yang tadi telah mengawali kajian subuh kita ini agar dapat kita efisiensikan waktu dengan sebaik-baiknya. Landasan syar'i dalam Quran diwajibkannya berpuasa telah kita ketahui bersama ayat 183 dari surah Al-Baqarah. Inilah yang merupakan dalil perintah dari Allah wajibnya puasa Ramadan. Wahai sekalian orang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada generasi sebelum kalian supaya menjadi orang bertakwa. Ada 3 poin penting dalam ayat ini. Poin penting pertama adalah pelakunya orang beriman. Tereliminasi orang kafir, tidak masuk hitungan orang musyrikin, karena satu di antara yang beriman itu adalah kita masuk. Itu poin pertama, pelakunya orang beriman. Poin yang kedua, treatment, perintah yang disuruh puasa pada bulan Ramadan, satu rukun dari rukun Islam, tidak kita kerjakan berarti ada yang sumbing, tidak sempurna Islam kita. Itu poin kedua. Adapun poin ketiga, outputnya, tujuannya dari treatment puasa Ramadan, pelakunya orang beriman, outputnya adalah menjadi orang bertakwa. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, semakin baik akhlaknya, semakin bagus ibadahnya. Itu yang diinginkan dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Sekarang kita bahas poin pertama. Tentang pelaku orang beriman, tereliminasi orang kafir, tidak masuk hitungan musyrikin, karena kita satu di antara yang beriman itu masuk yang dipanggil. Oke, berarti kita sedang membicarakan internal diri kita sendiri. Walaupun rambutnya sama hitam kita ini Bapak Ibu, Tuhan yang disembah sama, kitab suci yang dipedomani sama, nabi dan utusan juga sama, tapi perangai-perangai kita orang beriman ini juga beda-beda. Ada yang mau datang ke masjid, ada yang tidak. Ada yang mau mendengarkan pengajian, ada yang tidak. Itu kan? Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan di dalam surah Fatir ayat 32. Tentang pelaku orang beriman itu banyak pula modelnya, banyak pula klasternya. Apa kata Allah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Telah kami wariskan kitab itu kepada hamba-hamba kami. Hamba-hamba di sini artinya orang beriman, bukan orang kafir. Di antara hamba-hamba kami itu kata Allah, ada yang zalimun li nafsi, zalim pada dirinya. Ini dia. Klaster pertama dari pelaku orang beriman itu ada yang Allah istilahkan dengan zalimun li nafsi, zalim pada dirinya. Kita lihat KTP-nya Islam agamanya. Tahu dia sholat itu kewajiban, dia tinggalkan. Tahu dia bahwa puasa itu satu rukun dari rukun Islam, tidak puasa dia Ramadan. Pokoknya 11-12 perangainya dengan orang kafir di Islam. 75% dosa, minim pahalanya.
Kalau kita ajak dia klaster ini, Pak, Bu, Ramadan lah tiba kok, marilah beribadahlah, maksimalkanlah amal soleh. Komentar mereka ini bagaimana Bapak Ibu? Ndeh, tiba lo balik Ramadan, ndeh, lapa lo balik ah. Kedatangan Ramadan menyesakkan dadanya, ndak senang. Simbol-simbol agama Islam dan tidak sukai, padahal dia Islam. Jangan coba-coba Bapak Ibu menjawab komentar mereka, Pak, apa Islam apa nak? Apa kafir? Dia datang bawa parang pada kita. Dia tidak terima kalau dia disebut kafir. Dia Islam, Islam dia. Nah, ada yang model itu Pak. Ada yang klaster seperti itu dari orang beriman itu. Siapa yang mengatakan? Bukan saya, Allah. Surah Fatir ayat 32. Ada klaster yang kedua dari orang beriman itu Allah istilahkan wa minhum muqtasidun. Di antara mereka ada yang pertengahan, baik bananda, buruk bananda loh. 50-50 lah. 50 dosul, 50 pahala. Bapak Ibu sekalian, klaster ini bila kita sampaikan kepada mereka, Pak, Bu, Ramadan lah jalan kok, beribadahlah, optimalkan, beramal soleh. Komentar segmen ini, alah, santai saya lah Pak Ustaz, tidak ditunggu benar Ramadan itu ketibonya tuh. Puasa orang, puasa wak. Tarawih orang, tarawih wak. Itu klaster yang kedua. Datang Ramadan, tidak datang Ramadan, sama saja. Tidak ada yang spesial bagi dirinya Ramadan itu. Oh, tidak ada kamusnya. Ini kesempatan terbaik untuk menghapuskan dosa-dosa. Ini adalah lumbung pahala dilipat gandakan amal soleh. Tidak ada dinya. Tidak ada pula dalam hidupnya. Ada satu malam di malam lain. Ada di satu malam yang apabila kita beribadah lebih hebat dari 83 tahun kita beribadah. Namanya malam Lailatul Qadar. Tidak ada. Puasa orang puasa awak, tarawih orang tarawih awak. Pak, Bu, orang kampung ecean sinayan sehari. Tidak ada Selasa, tidak ada Rabu. Itu klaster kedua. Namanya muqtas. Islam dia Islam. Jadi sama saja bulan yang lain dengan bulan kini sama saja. Ikut irama gelombang masyarakat. Puasa orang, puasa wa, tarawih orang, tarawih wa. Tetapi ada klaster yang ketiga, model yang ketiga yang Allah sebutkan, wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara orang beriman itu ada yang bersegera dalam setiap kebaikan. Baru ingin saja, Pak, Bu, awak ada sekian hari Ramadan dengan respon segera. Apa agenda Pak? Lado donatur adon. Dia ikut serta dalam setiap kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan, terbuka hatinya. Bahkan inyolo yang mengingat. Inyolo mengingat pengurus ikolun lah ikol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid kita ini adalah klaster yang ketiga yang Allah istilahkan dengan wa minhum sabiqun bil khairat, yang mereka selalu bersegera dengan kebaikan. Kebaikan-kebaikannya mendominasi berbanding keburukan, kesalahan, kehilafannya. Bapak Ibu, itu sebabnya baginda Nabi dulu pernah memprediksi begini, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Anjaleh orang puasa itu orang beriman, orang Islam. Kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Bara miliar kini orang Islam. Betapa banyak orang berpuasa pada bulan Ramadan tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Sambungan hadis itu, wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang yang ikut tarawih di malam harinya tidak dapat apa-apa dari tarawihnya kecuali bertanggang malam saja. Biasa di malam lain, di bulan lain jam 9, 10 lalu tarawih orang tarawih lo awak lalunya jam 11, jam 1:30 balik. Itu saya dapat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa bisa berbeda-beda padahal Tuhan sama yang disembah? Padahal kitab suci yang dipedomani juga sama. Padahal Nabi sebagai contoh teladannya juga sama. Kenapa ada yang zalim pada dirinya, dosanya lebih banyak berbanding kebaikan? Kenapa ada yang pertengahan antara dosa dan
ternyata jawabannya Bapak Ibu, karena memang hati-hati kita orang beriman ini juga berbeda-beda. Itu intinya, berbeda-beda. Ada yang sempit, ada yang terkunci, ada yang terkerangkeng. Tapi kan ada lo yang hati lapang, hati luas. Kalau hati sempit itu satu masalah. Hati sempit, ya Allah, dinasehati orang saja sedikit 3-4 hari tidak mau bersapaan kepada yang memberikan nasihat. Itu kalau hati sempit. Coba kalau hati lapang, hati luas, sedalam samudra, seluas samudra. Hanya dalam, ambil batu, ampuan, lama baru sampai di dasar lautan. Itu kalau dalam kan. Orang menasihati, terima kasihnya kayak memberikan nasihat. Suasana hati yang sempit atau hati yang terkunci atau hati yang luas ini itu sangat mempengaruhi kesuksesan Ramadan itu. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala menganalogikan, memperbandingkan keadaan hati-hati pelaku orang beriman itu dengan air hujan yang turun dari langit. Baca ceritanya. Surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Allah menurunkan air hujan dari langit lalu turun ke lembah-lembah, maka ia akhirnya tertampung pada alat penampungnya. Sebesar apa alat penampungnya, maka sebesar itu pula air yang tertampung. Manfaatnya juga tergantung besar kecilnya alat penampung itu. Apa maksudnya? Begini, air hujan yang turun dari langit lalu turun ke lembah-lembah akhirnya tertampung pada selokan yang kecil, parit yang kecil. Dapat dipastikan airnya juga paling banyak satu selokan itu. Kira-kira manfaatnya? Manfaatnya juga kecil. Paling diberi orang cuci kaki, cuci sandal lah. Tetapi kalau air hujan yang turun dari langit lalu turun ke lembah-lembah akhirnya tertampung pada penampungan yang besar, volume airnya banyak, deras pula itu sungainya, diberi orang irigasi, sekian ratus hektar sawah terairi, kan kadang manfaatnya. Air hujan yang turun dari langit lalu turun ke lembah-lembah akhirnya tertampung pada penampungan yang besar, volume airnya banyak, diberi orang PLTA turbin sekian nagari terterangi. Itu kalau besar air yang tertampung penampungnya. Kadang air hujan yang turun dari langit lalu turun ke lembah-lembah, volume airnya banyak, diberi orang PDAM, sumber kehidupan, sumber mata air, sumber hidup, sumber air minum. Tapi kalau kita isi tampung, kita ada pe. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ramadan yang di dalamnya lumbung pahala, yang di dalamnya dilipat gandakan amal soleh, yang di dalamnya ada satu malam yang apabila kita beribadah lebih hebat dari 1000 bulan, 83 tahun. Di bulan Ramadan ini apabila kita bersedekah, bagaimana keutamaan memberikan perbukaan, luar biasa. Kalau datangnya Ramadan itu lalu ia sambut dengan hati yang tertutup, hati yang terkerangkeng, hati yang sempit, laika banyak dapat dinya manfaat Ramadan itu Pak? Tidak banyak. Seperti tadi air hujan yang turun dari langit. Tetapi Ramadan yang di dalamnya lumbung pahala, luar biasa amal soleh, kalau ia sambut, ia tampung dengan penampungan yang besar, hati yang lapang, hati yang luas, insya Allah lah. Ini banyak dapat di bulan Ramadan. Bapak Ibu, kada tabayang dia tu nak Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dalam satu Ramadan. Alah caranya tu. 60 kali, bukan 6 kali, bukan 2 kali, 60 kali. Artinya setiap hari itu khatam 2 kali Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak menyarankan supaya khatam 60 kali. Khatam Quran sekali saja cukup, alhamdulillah. Bapak Ibu, tapi memang iya, baca Quran sedang mood hati lapang tuh. Subuh baca 5 lembar saya, target sejus kan 10 lembar. 3 4 lembar. Tapi kalau hati sedang tidak mood, baca selembar, barangkali lo baca calik baitong di lamu lebih banyak lah. Itu kalau lagi hati tidak mood. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, tidaklah susah tuh Pak.
10 lembar sajus. Kalau dibaca sajus sehari tentu tuntasnya 30 hari. 10 lembar sehari itu bagi 5 kali sembahyang wak subuh. Jadi 2, 10 bagi 5 2 lembar. 2 lembar sampai halaman. Kan tidak membarian, tidak mengganggu jadwal kerja kalau masih kerja di bulan Ramadan, tidak mengganggu ibu-ibu yang melakukan aktivitas di rumah. 2 lembarnya setiap sembahyang. Kalau ingin khatam 2 kali, sampai lembar satu sembahyang. Kalau ingin 6 lembar, kalau model itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau hati lapang. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, itu sebabnya kata kunci suksesnya Ramadan kita ini itu sangat ditentukan dengan 3 hal. Yang pertama, bagaimana performa amal ibadahnya sebelum Ramadan. Ndak bahas lah lewat. Pun bak caranya ndak mungkin ndak balik ke situ lah. Nabi Muhammad tu punya persiapan nyulatih amal ibadahnya bulan Rajab Sya'ban meningke. Datang Ramadan gigi ampe gas full. Lancar. Sekarang kita masuk pada kata kunci kedua. Kata kunci kedua suksesnya Ramadan itu adalah bagaimana performa amal kita pas waktu Ramadan itu. Dari hari pertama sampai hari terakhir. Nilai puasa Bu, menahan diri dari hal yang membatalkan dari pagi sampai sore. Ndak makan, ndak minum, tapi mengutan orang tiap sebentar. Ndak batal puasanya dong, tapi nan 100 dapat 60-nya, dapat 70. Nah itu. Apakah kita berpuasa hanya menahan lapar dan haus? Pak Ustaz, iyo yang menggunjingan orang itu ndak ada Pak Ustaz. Tapi jari jemarinya menulis di grup WhatsApp, sampai balik grupnya, di kepostingan lah sampai balik grup, dan disampaikan hoax, yang disampaikan duto, yang disampaikan tidak batu. Yang 100% dapat 70%, itu puasanya. Tidak membatalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu walaupun tidak yang bergunjing bibir lisan kita, tetapi yang kita postingkan sama kedudukannya. Itu sebabnya baginda Nabi menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah ia mempergunakan kata-katanya dengan baik atau dia diam. Pergunaan kata-kata dengan baik atau diam ini juga sama dengan kini tidak mengecek bibir, lisan, lidah, tapi mengecek ujung jari. Lebih dahsyat lagi. Sampai balik grup diposting, grup TK, alumni SD, alumni SMP, alumni SMA. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Pak Alo caranya, kiranya salah, kiranya gunjang ya Wak sampaikan tadi. Pak Alo cara membiak cek-cek dari HP orang. Dan sampaikan, Rakib dan Atid telah mencatat. Pak Ustaz, tadi gara-gara rasanya Pak Ustaz, tentu di malaikat gara-gara tadi, lai catai. Ini kata kunci kedua, bagaimana performa amal ibadah kita di bulan Ramadan mantap. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga segala yang merusak, mengurangi dapat fullnya kita pahala ini, itu juga dihindari. Adapun kata kunci yang ketiga dan ini yang terakhir adalah bagaimana performa amal kita pasca Ramadan. Setelah Ramadan itu Pak, insya Allah biasanya kita disambut dengan ibadah berikutnya, puasa 6 di bulan Syawal. Itu keutamaannya luar biasa. Untuk membuktikan suksesnya Ramadan kita yang dilatih sedemikian rupa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, untuk melihatnya nanti dilihat di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Di bulan Ramadan sebulan wak dilatih untuk lebih awal bangunnya. Sebulan kita dilatih untuk peduli dengan sesama. Sebulan kita dilatih kaluanlah sedekah infak. Dilatih sedemikian rupa. Apakah 1 bulan yang dilatih dengan sedemikian rupa menjadi karakter, menjadi diri awak enggak setelah Ramadan itu? Ini dia. Ini mudah itu juga di bulan setelah Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu,
Islam kita ini bukan temporal, bukan musiman. Kok rame orang masjid kini serang musim apa Ustaz? Lihatlah di masjid maupun serang musim kini. Pertanyaan yang serupa nanti kita tanyakan pada bulan Syawal. Pak, Bu, kok langang seorang kini lai? Mana orang banyak yang bulan lalu tuh? Pak Ustaz, musimnya lah lewat Pak Ustaz. Memangnya beribadah mau di musim durian, musim mangga, musim kuini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita ini bukanlah ikut musiman. Ibadah kita ini adalah ibadah yang berterusan sehingga nafas kita berpisah dengan jasad kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, menjadi target dari Ramadan itu agar kita terus ada peningkatan. Inilah dalam bahasa agama yang disebut dengan ketakwaan. Orang bertakwa itu melekat karakter pada dirinya, al-khawfu minal jalil, wal amalu bitanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu liyaumir rahil. Orang bertakwa itu yang meningkat terus amal ibadahnya dari waktu ke waktu, ia orangnya selalu takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu memotivasinya tidak berhenti beribadah. Jangan-jangan alun diterima ibadah petang tu lah. Jangan-jangan dosa alun diampuni di Allah lah. Jangan-jangan alun cukui lah. Lah tahu juang alun cukui untuk mendapatkan satu seat tempat duduk di surga. Rasa takut kepada Allah itulah yang mendorong dia beramal terus, tidak berhenti karena berhenti Ramadannya misalnya. Yang kedua, sifat karakter muttaqin itu adalah wal amalu bitanzil. Amalnya sangat-sangat tergantung standarnya Quran hadis, Quran sunnah. Yang ketiga, orangnya qanaah dengan apa yang Allah berikan walaupun yang Allah berikan itu sedikit. Kata Nabi Muhammad, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Yang tidak bisa bersyukur pada nikmat yang sedikit, ketika Allah beri nikmat banyak, kayaknya orangnya juga tidak bisa bersyukur. Hadis itu juga berlanjutannya, "Wa man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang berterima kasih kepada manusia, maka ia berterima kasih kepada Allah. Yang tidak mampu ia berterima kasih kepada sama manusia, berterima kasih pada Allah juga tidak mampu dia itu. Kenapa? Orang magi hawa nampak barangnya, nampak orang yang magi ya. Tidak juga terima kasih. Tentu ada Allah memberikan hawa, tidak nampak yang memberikan. Tentu tidak berterima kasih lah. Sedangkan yang nampak saya tidak berterima kasih. Itu karakter orang bertakwa. Dia selalu qanaah dengan apa yang Allah berikan walaupun nikmat itu sedikit. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, karakter orang bertakwa itu adalah wal isti'dadu liyaumir rahil. Mereka orangnya selalu mencari bekal untuk akhiratnya. Persiapan-persiapannya untuk hari akhiratnya selalu ia utamakan. Termasuk amal ibadah kita ini adalah bahagian dari mengisi pundi-pundi untuk bekal akhirat kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Ada tanya Pak? Ya Pak. Ya Pak. Dunia. Oh manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang tantangannya Pak. Tantangannya seperti demikian. Apa misalnya emosi atau di luar batas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini pernah terjadi di zaman Nabi sehingga Nabi mengeluarkan hadis begini. Kalau ada orang yang seperti tadi barangkali ingin menaikkan emosi kita, maka kita cepat-cepat untuk sadar dan berkata, kata Nabi, inni shaim, saya sedang berpuasa. Kalau perlu tinggalkan tempat itu. Dan itu memang pahalanya Pak luar biasa juga. Pahalanya memang luar biasa juga. Maka oleh karena itu Ramadan ini membuat kita kejujuran tingkat tinggi. Satu, kan bisa saja Pak makan saya di kamar, kecean ke orang lain, mau puasa baru. Bisa saja, mudah mana. Pak saya ke kamar kunci pintunya kan nampak bisa. Tapi yang dididik dari Ramadan itu adalah kejujuran tingkat tinggi. Mudah saja. Tetapi karena kita punya iman, keyakinan Allah itu akan melihat dan nanti akan dipertanggungjawabkan dengan Allah, itu kita yakini.
Nah, kemudian yang membuat kita untuk emosi, yang membuat kita untuk rontoknya tadi tidak dapat 100 banyak mana dari dalam diri kita namanya hawa nafsu, dari orang lain ada namanya manusia. Nah, keyakinan kita sedang berpuasa dan kita keluar dari tempat itu dan tidak meresponnya, ini keutamaan yang sangat besar, sehingga keluar hadis Nabi yang mengatakan mereka berkata saya sedang puasa. Itu Bapak Ibu, ialah karena hadiahnya surga, maka tentangan rintangannya juga berat. Ini semakin banyak untung Pak, resiko semakin gadang loh. Tapi kalau yang untungnya ketek ya resikonya juga kecil. Makanya setan yang datang juga, katakan setan itu dibelenggu. Karena banyaknya orang beribadah, tapi yang namanya dari diri hawa nafsu, yang namanya jin mempengaruhi tetap masih ada Pak. Inilah yang kita harus mawas diri ya Pak. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya Pak. Waalaikumsalam. Ya. Kalau kita masuk masjid atau sekolah, tidak dianjurkan berdoa. Apakah doa yang harus kita baca yang masuk masjid dan sekolah? Kadang-kadang kita masuk masjid lewat. Baik. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, agama Islam kita ini agama yang komprehensif. Bahkan sampai masuk WC pun, masuk masjid pun ada doa-doanya. Itu diatur sedemikian rupa. Yang masuk toilet, masuk masjid saja diatur, apalah yang kadang membuat negara, politik, tentu boleh diatur. Bapak Ibu, apa yang ditanyakan Bapak kita, Bismillahi, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dengan nama Allah, bukakanlah pintu rahmatmu. Dan diawali dengan kaki kanan. Kalau ke WC diawali dengan kaki kiri. Kalau kanan ini karena memang Allah menyukai yang kanan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mulailah makan dengan yang kanan. Kalau memulai sesuatu, mulailah dari yang kanan, menulis dengan yang kanan begitu. Kalau yang kiri, itu sukanya setan. Setan itu suka dengan yang kiri. Begitu. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli itu artinya ya Allah bukakanlah padaku abwab, jamak dari bab, pintu-pintu, rahmatik, rahmat kasih sayangmu. Itu barangkali Pak. Allahu alam, Bapak Ibu sekalian, barangkali itu untuk kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi panduan dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.